Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata seseorang ketakutan. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Kota kehancuran telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, ki spiritual di kota abis tanpa bisa dijelaskan. Karena lembah pemakaman surgawi juga ada di daerah ini, hampir tidak ada rakyat jelata atau pembudidaya yang mau pergi ke sana. Jika Jiang Hongyan tidak ada di sana, mungkin tidak satupun dari para pembudidaya ini yang muncul. Apa yang terjadi di kota kehancuran? Mengapa itu tiba-tiba berubah menjadi kota celestial? Mungkinkah artefak langit ditemukan? Seseorang bertanya tiba-tiba. Banyak orang tergoda oleh pemikiran itu. Sebuah kota kuno yang kelelahan yang telah ditinggalkan melayang di langit seperti kota surgawi. Adegan itu cukup menyeramkan. Mungkin beberapa artefak langit benar-benar telah ditemukan. Kota Desolation sangat dekat dengan kota pemakaman surgawi. Mungkin bidadari yang meninggal di lembah itu meninggalkan sesuatu di kota kehancuran yang akan segera ditemukan. Seseorang mulai menebak. Namun, lebih banyak orang mengerutkan kening dan serius tetap diam. Bahkan Suke sangat terkejut, sedikit gugup. Kota kehancuran tampak seperti kota celestial legendaris, yang melayang di langit yang dikelilingi oleh kabut spiritual. Namun, dia memiliki keresahan yang tersembunyi di dalam hatinya. Menurut ekspresi wajah beberapa pembangkit tenaga listrik di daerah tersebut, mereka juga dihantui kerusuhan. Bocah cilik, pasti ada sesuatu yang salah. Saya memiliki ingatan yang samar tentang adegan ini, tetapi saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Butface mendatangi Suke dan berkata, bingung, saat ini. Pernahkah kamu melihat kota celestial ini sebelumnya? Suke bertanya dengan heran. Butface menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata dengan ragu, tidak, tapi aku merasakan keakraban darinya. Betulkah? Jangan bercanda. Suke cukup curiga. Namun, sepertinya Butface tidak bercanda dari ekspresinya. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, banyak pita terbang melintasi langit, semua kertas berisi pesan. Orang-orang tercengang dan langsung mendongak, lalu wajah mereka menyala. Surat pengantar pesan ini datang dari Desolation City. Rupanya, para pembudidaya di Desolation City telah mengirimi mereka pesan. Seketika, banyak orang ingin mengetahui siapa penerima surat-surat itu sehingga nanti, mereka bisa menanyakan apa yang terjadi di Desolation City. Namun, yang mengejutkan mereka, pesan-pesan ini tidak memiliki penerima khusus. Saat mereka terbang di atas kepala para pembudidaya, kertas pengiriman pesan ini meledak, satu demi satu. Kemudian suara-suara yang padat dan berantakan datang dari langit. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ki spiritual di area ini tiba-tiba menjadi kuat? Oh tidak, sepertinya kota ini hidup. Petik 2. Lari. Apa? Aula perunggu kuno? Pintu ke aula terbuka dengan sendirinya? Haruskah kita masuk ke dalam dan melihat-lihat? Apa? Ki spiritual sangat kuat. Tidak. Apakah ini ki surgawi? Ah, ampunilah hidupku, kumohon. Hahaha. Aku akan menjadi abadi. Hahaha. Akhirnya, suara-suara di semua pesan yang mengantarkan kertas berhenti tiba-tiba di tengah tawa maniak. Semua orang yang menonton dengan mata terbelalak sangat terkejut. Suasana langsung menjadi menyeramkan, karena tawanya tidak hanya maniak, tapi juga cukup menyeramkan, terutama satu orang yang tadi berteriak minta tolong mulai tertawa terbahak-bahak dan mengatakan dia akan menjadi abadi di saat berikutnya. Pada akhirnya, hampir semua dari mereka tertawa terbahak-bahak, yang meresahkan seperti seseorang menggaruk papan tulis dengan kuku mereka. Aku baru saja mendengar seseorang menyebut aula perunggu kuno. Bagaimana balai perunggu kuno bisa muncul di kota kehancuran? Kata Xiao Munan, putra suci dari sekte iblis surgawi, sambil mengerutkan alisnya. Ini lebih dari itu, tampaknya mereka juga menemukan ki surgawi, kata Qinji, perawan suci dari sekte bunga dan bulan ilusi. Mungkinkah orang-orang ini berhalusinasi? Xiao Texuan juga curiga. Hanya halusinasi yang bisa menjelaskan tawa manik pada akhirnya. Gemuruh. Tepat pada saat ini, ledakan lain yang memekakkan telinga terdengar. Setelah itu, seluruh Desolation City, yang seperti kota surgawi, tiba-tiba meledak menjadi hujan batu yang hancur dari langit. Namun, kabut spiritual tidak menghilang, malah menjadi lebih intens. Selain itu, kota kehancuran tidak hancur. Sepertinya itu berganti kulit. Bangunan-bangunan di lapisan luar telah hancur total akibat ledakan tersebut. Batu hancur yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kota. Dalam sekejap mata, kota kuno itu berubah menjadi aula perunggu kuno, yang terlihat sangat halus dalam kabut spiritual yang berkelap-kelip.
Terkesiap. Semua orang di daerah itu tidak bisa menahan napas dan mengubah ekspresi mereka. Benar-benar ada aula perunggu kuno? Selain itu, aula perunggu kuno ini tersembunyi di kota kehancuran. Sekarang kota itu hancur, penampilan aslinya terungkap. Itu bukan halusinasi. Kita terlalu jauh untuk dipengaruhi, seseorang berteriak untuk menyangkal tebakan Xiao Taixuan. Mungkinkah ki spiritual di seluruh area habis oleh aula perunggu kuno ini? Tunggu, aku ingat sesuatu. Budfest melebarkan matanya dan berteriak dengan keras, ini adalah rumah abadi. Seorang surgawi dimakamkan di lembah pemakaman surgawi selama tahun-tahun itu. Aula perunggu kuno ini terbang keluar dari tubuh surgawi itu. Apa? Tiba-tiba, semua orang dikejutkan oleh kata-kata Budfest. Suke juga tercengang, lalu ingin sekali menamparkan Budfest sampai mati. Rumah abadi, jika Anda tahu itu adalah rumah abadi, mengapa Anda meneriakkannya dengan keras? Bocah cilik, ayo pergi dan lihat. Ada kekayaan di dalamnya. Budfest berteriak kegirangan dan meraih lengan Suke. Suara mendesing. Semua orang di area itu langsung menatap Suke dan Budfest. Mereka tidak bodoh. Di antara banyak orang di sekitar, hanya Budfest yang mengenali aula perunggu kuno dan mengetahui bahwa aula perunggu kuno telah terbang keluar dari benda langit. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, mereka harus mendapatkan lebih banyak informasi dari Budfest. Tawa menyeramkan dari pesan membuat mereka merasa lebih yakin bahwa mereka akan berada dalam bahaya di aula perunggu kuno. Satu-satunya cara bagi mereka untuk mendapatkan keberuntungan adalah dengan mengikuti anjing itu. Budi, Carefree Building membutuhkan 5 tempat untuk penyembuhan. Pada saat ini, Dong Genji tiba-tiba berbicara sambil melemparkan cincin penyimpanan ke arah Suke. Ada 5 juta batu roh tingkat terbaik di cincin ini. Tolong minta hewan peliharaanmu untuk segera menyembuhkan luka kami. Kata-katanya mengingatkan yang lain. Benar, kami masih terluka parah. Jika kita tidak dapat menyembuhkan luka kita tepat waktu, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk mencari peruntungan. Tiba-tiba, pusat kekuatan dari keluarga besar dan sekte melangkah keluar untuk menghentikan Dong Genji dan anak buahnya, serta menghentikan Suke dan Budfest pergi. Dong Genji, bukankah Carefree Buildingmu terlalu serakah? Ada 15 tempat sama sekali. Bagaimana Anda bisa meminta 5 tempat untuk diri Anda sendiri? Ini keterlaluan. Teman mudaku, bisakah hewan peliharaanmu menyembuhkan luka untuk lebih banyak orang? Seseorang bertanya sambil melihat Suke. Tolong sembuhkan lukaku dulu, kamu bisa meminta batu roh sebanyak yang kamu mau dariku. Seseorang sangat ingin memberikan cincin penyimpanannya kepada Suke. Mereka telah melihat aula perunggu kuno dengan mata kepala sendiri. Tidak peduli apakah itu dari benda langit atau bukan, aula perunggu kuno ini akan luar biasa, dan pasti akan ada harta karun yang besar di dalamnya. Situasi menjadi kacau seketika. Seseorang mencoba mendekati Suke sehingga dia bisa membunuh Suke dan kemudian merampok cincin penyimpanan Suke. Tanpa ragu-ragu, Suke bergegas keluar dari kerumunan dengan Budfest, secara bersamaan menggunakan petir 3000 volt. Ketika mereka berada di samping Jiang Hongyan dan Liu Jingning, Suke mendengus, sekarang kamu harus memberiku daftar 15 nama. Jika kamu berani mendekat, aku akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, Suke mengeluarkan mantra pelarian ilahi dan menatap para pembudidaya dengan peringatan. Mendengar kata-katanya, para pembudidaya menjadi tenang. Sementara itu, mereka lebih yakin bahwa Budfest memiliki ilmu sihir untuk menyembuhkan luka. Dalam hal ini, Suke dapat melarikan diri, karena dia tidak punya alasan untuk menyembuhkan mereka, tetapi dia memilih untuk tetap tinggal, karena dia membutuhkan batu roh. 1 juta batu roh tingkat terbaik untuk setiap orang ini adalah harga yang cukup tinggi. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan di aula perunggu kuno. Selain itu, orang-orang ini cukup yakin bahwa mereka dapat mengambil kembali batu roh yang mereka berikan kepada Suke. Namun, masalah saat ini adalah ada lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik yang terluka parah di tahap pelatihan Void di area ini. Anjing itu hanya bisa menyembuhkan 15 orang. Bagaimana kita bisa memutuskan? Kecuali, sebagian dari kita mati lebih dulu. Saat mereka memikirkannya, pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar dan sekte mundur dengan waspada dan saling menatap dengan jahat. Suasana di area di luar Celestial Burial Valley cukup khusyuk, bahkan menyeramkan, seolah-olah akan terjadi pertarungan hebat. Liu, kamu membunuh putraku 20 tahun yang lalu, sebuah suara penuh kebencian berkata. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang tahu kejahatanmu. Hari ini, aku akan membalaskan dendam putraku. Setelah itu, seorang lelaki tua memukul punggung lelaki tua berambut putih lainnya yang berada di depannya dengan telapak tangannya secara tiba-tiba. Bang!
Pria tua berambut putih itu langsung terhempas dan mulai memuntahkan darah. Dia sudah terluka parah. Serangan diam-diam oleh kultivator lain yang berada pada tahap kultivasinya tidak memberinya waktu untuk membela diri. Lebih penting lagi, mereka berdua berasal dari sekte yang sama. Pria tua berambut putih itu tidak menyangka akan diserang oleh rekan setimnya. Pria tua berambut putih itu terlempar sejauh puluhan meter sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Lalu, dengan senyum sedih, dia berkata, "Aku membunuh anakmu, tapi anakmu membunuh anakku sebelumnya." Setelah mengatakan itu, dia meninggal. Rupanya, lelaki tua itu sudah bersiap untuk menyerang sejak lama. Ketika dia menemukan kesempatan, dia hanya menyerang dengan aksi membunuhnya. Kejadian mendadak ini membuat situasi semakin tegang. Pertarungan berdarah sepertinya sangat dekat. "HMPH, Wang Fufeng, keluarlah dan mari kita bertarung," teriak pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void. "Li Zhengyun, ini aku. Aku sudah lama menolakmu." Sesosok bergegas keluar seketika. Keduanya segera mulai bertarung satu sama lain. Pertarungan mereka menyulut sumbu. Pusat kekuatan yang menyimpan permusuhan pribadi mulai menyerang musuh mereka. Sebelum ini, musuh mereka berada pada kondisi puncak dan tahap kultivasi yang serupa dengan mereka. Mereka tidak yakin bisa mengalahkan musuh mereka. Tapi sekarang mereka semua terluka dalam derajat yang berbeda. Itu adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk membalas dendam. Juga, mereka bisa memenangkan tempat perawatan dengan mengalahkan lawan mereka, dan kemudian mereka bisa mencari keberuntungan dan peluang di aula perunggu kuno. Bahkan beberapa putra suci dan perawan suci tidak dapat menahan diri dan berpartisipasi dalam pertempuran. Seketika, situasi menjadi kacau. Namun, beberapa orang tidak berpartisipasi dan segera mundur. Orang-orang seperti Xiao Taixuan dan Qin Ji meremehkan untuk menyerang lawan yang terluka, bahkan ketika mereka sendiri juga terluka. Juga, beberapa orang mengira ini adalah jebakan yang dibuat oleh Suke untuk menyebabkan pertikaian di antara mereka melalui tempat perawatan. Beberapa putra suci dan perawan suci yang terhormat tidak ingin digunakan oleh Suke dan memilih untuk pergi. Xiao Taixuan melirik Suke dari jauh dan berkata dengan suara rendah, "Saya harap kita bisa bertarung di masa depan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi ke aula perunggu kuno. Xiao Munan, putra suci dari Sekte Iblis Surgawi, memandang Suke dengan acuh tak acuh. "Ketika kamu mencapai tahap pelatihan Void, aku juga ingin bertarung denganmu. Jangan kecewakan aku." Qin Ji dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi berhenti memperhatikan Suke. Setelah berbicara dengan Han Ying dari Pavilion Rahasia Surga di luar area pertempuran, dia juga pergi ke aula perunggu kuno bersama orang-orang dari Pavilion Rahasia Surga. Meski terluka, mereka tetap ingin memperjuangkan keberuntungan dan peluang di aula perunggu kuno. Suke juga sangat cemas ketika dia melihat beberapa orang menyerah untuk mengamankan tempat perawatan dan mulai berlari menuju aula perunggu kuno. Dia merasa dia tidak bisa membuang waktu di sini lagi. Lagi pula, keberuntungan dan peluang terkait dengan keberuntungan dan kecepatan. Jika dia terlambat, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak peduli betapa beruntungnya dia. Memikirkan hal ini, Suke memilih untuk mengabaikan mereka yang berjuang untuk mendapatkan tempat perawatan. Dia berjalan menuju Jiang Hongyan dan Liu Jingning dan bersiap untuk membawa mereka pergi. Liu Jingning tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ketika dia melihat Suke mendekati mereka. "Bocah cilik, kamu benar-benar terlalu jahat. Anda membuat mereka gila." Ini bukan pertama kalinya dia menyaksikan Suke menipu orang lain. Namun, Suke adalah orang pertama yang dia lihat berulang kali berani menipu pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void. "Saya harus tetap rendah hati, tetapi saya juga ingin dunia tahu bahwa orang yang menyinggung perasaan saya akan selalu membayar harganya." Suke berbicara sambil tersenyum, tetapi pernyataannya bukanlah lelucon. Berbelas kasih di dunia seperti hutan ini adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Setelah itu, dia menoleh ke Jiang Hongyan dan bersiap untuk memintanya pergi bersamanya ke aula perunggu kuno. Namun, Suke terdiam sebelum sempat mengatakan apapun. Jiang Hongyan membuka matanya dan menatap aula perunggu kuno dengan linglung seolah-olah dia sangat tertarik padanya. Ini adalah Jiang Hongyan yang paling penuh perhatian yang pernah muncul di depan Suke, yang menarik perhatiannya. Itu hanya balai perunggu kuno. Tidak peduli betapa luar biasanya itu, tidak mungkin hal itu bisa mengejutkan permaisuri air, yang selalu begitu tenang. Liu Jingning juga memperhatikan Jiang Hongyan telah bangun, dan reaksi pertamanya adalah bertanya, "Hongyan, apakah lukamu sudah sembuh?" Setelah mengatakan itu, Liu Jingning juga merasa terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Jiang Hongyan dalam keadaan lalai. Setelah sadar, Jiang Hongyan tampak agak bingung. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata,
cukup aneh betapa aku merasa dekat dengan aula perunggu kuno. Sepertinya memanggilku. Apa, Anda merasa dekat dengan aula kuno itu? Mata Suke langsung melebar. Ketika aula perunggu kuno itu muncul, dia langsung merasakan kegelisahan yang kuat. Para pembudidaya lainnya, termasuk Liu Jingning, memiliki perasaan yang sama. Jiang Hongyan berkata dia merasa dekat dengan aula yang cukup menyeramkan. Aku ingin pergi ke sana dan melihat-lihat. Jiang Hongyan berdiri tanpa berkata apa-apa lagi. Sepertinya lukanya hampir sembuh. Sekarang dia telah mencapai tahap pelatihan Void, yang membuatnya semakin kuat dan elegan. Auranya yang tenang dan perkasa juga lebih kuat. Oke, aku akan pergi denganmu. Suke tidak menolak lamarannya. Lagi pula, dia berencana pergi ke sana bersama Jiang Hongyan dan Liu Jingning. Karena itu, dia setuju dengan menganggukkan kepalanya seketika. Pertarungan di antara keluarga besar dan sekte sedang memanas. Semua pembudidaya yang berpartisipasi dalam pertarungan telah terluka parah sebelumnya, begitu banyak dari mereka yang mati selama pertarungan ini dengan kecepatan yang mengejutkan. Sebelum pertarungan ini, ada lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void. Puluhan dari mereka telah pergi karena mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan. Sekarang lebih dari separuh pembudidaya yang tersisa telah terbunuh. Hanya sedikit lebih dari 30 pembudidaya yang selamat dari pertarungan. Mereka berlumuran darah. Luka mereka jauh lebih serius dari sebelumnya. Namun, mengherankan bahwa tidak ada orang jenius di gedung Karefri, yang dipimpin oleh Dong Genji, yang terbunuh. Yang selamat hampir mencapai batas mereka dan tidak tahan dengan luka lebih lanjut. Tapi mereka mencoba yang terbaik untuk tetap berdiri. Lebih dari 30 orang yang tersisa berarti 15 pembudidaya dapat memenangkan tempat perawatan dengan membunuh masing-masing satu lawan. Begitu mereka menyembuhkan luka mereka, mereka dapat memperjuangkan keberuntungan dan peluang di aula perunggu kuno dan menjadi pemenang utama. Suke berdeham dan berbicara kepada para penyintas dengan tangan terlipat. Teman-teman, berhenti berkelahi. Saya tidak bisa menonton ini lagi. Itu terlalu kejam dan kejam. Saya memutuskan untuk menambah 5 tempat lagi untuk perawatan. Jadi, semuanya ada 20 tempat. 1 juta batu roh kelas terbaik untuk satu orang yang membayar lebih dulu akan mendapatkan tempat perawatan terlebih dahulu. Kata-katanya mengejutkan orang-orang yang selamat. Setelah itu, Jiang Yushu membuang cincin penyimpanan dengan tangan melambai dengan cepat. Kemudian, dia dengan lantang berkata, teman mudaku, ini adalah 4 juta batu roh tingkat terbaik. Keluarga Jiang membutuhkan 4 tempat. Engah. Jiang Yushu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Reaksi cepat dan keserakahanmu membuatku terkesan. Tetua keluarga Gong segera meludah. Setelah itu, dia menoleh ke Suke dan juga melempar cincin penyimpanan. Kemudian, dia tersenyum dan melipat tangannya. Teman mudaku, keluarga Gong membutuhkan 5 tempat. Ini adalah 6 juta batu roh tingkat terbaik. Terimalah sisa 1 juta spirit stone tingkat terbaik sebagai kompensasi atas kehilanganmu. Kompensasi atas kehilangannya? Mendengar kata-katanya, Jiang Yushu dan para pembudidaya lainnya tidak bisa menghentikan wajah mereka berkedut. Berengsek, kamu sangat pandai mencium asterises. Bagaimana mungkin Anda bisa mengutuk ketidakberdayaan orang lain? Dong Genji mau tidak mau berkata, Kakak Wang, aturan pertama datang, pertama dilayani, harus dihormati. Baru saja saya memberi Anda 5 juta batu roh tingkat terbaik. The Carefree Building akan menikmati perawatan terlebih dahulu. Aku ingin dipukul duluan. Oke, tidak masalah, Suke berkata dan mengangguk dengan murah hati. Dia melemparkan cincin penyimpanan yang diterima dari keluarga dan sekte ini langsung ke paket sistem bahkan tanpa memeriksanya. Setelah itu, Suke tersenyum dan melipat tangannya. Teman-teman, sekarang semua tempat telah diambil. Tolong berhenti menyatakan harga. Tidak ada gunanya menandai lagi. Fraksi surga yang meledak selalu menghargai reputasinya dalam bisnis. Mendengar itu, Jiang Yushu dan Dong Genji menjadi tenang. Yang sangat mereka butuhkan sekarang adalah menyembuhkan luka mereka, dan mereka tidak ingin membuang waktu dengan penawaran. Setelah mendengar janji Suke bahwa dia akan melanjutkan sesuai dengan aturan pertama datang, pertama dilayani, mereka mengangguk puas. Dan perasaan buruk dan kebencian mereka terhadap Suke juga sedikit berkurang. Bagaimanapun, pemuda ini menghormati aturan. Dia akan menjadi mitra bisnis yang baik jika dia tidak menyinggung kita dengan serius sebelumnya. Namun, pada saat ini, Suke menyalakan mantra pelarian ilahi dan dengan sungguh-sungguh berkata, seorang teman baik dari jauh membawa negeri yang jauh mendekat. Rekan-rekan kultivator saya telah menerima batu roh Anda, jadi saya pasti akan menyembuhkan luka Anda. Dalam 1 tahun, sampai jumpa di rumah sakit prostat andrologi dari fraksi surga yang meledak.
Saya yakin penyakit Anda akan sembuh. Sekarang saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Semoga persahabatan kita tetap selamanya seperti pegunungan hijau dan sungai yang selalu mengalir. Pamitan. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, Suke menghilang bersama Jiang Hongyan, Liu Jingning, dan Budfast. Saat ketika semuanya tiba-tiba menjadi tenang adalah yang paling menakutkan. Tiba-tiba, seluruh area menjadi sunyi. Lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void tercengang. Setelah menerima lebih dari 20 juta batu roh tingkat terbaik dari mereka, Suke melarikan diri seperti itu. Seluruh prosesnya mulus seperti awan mengambang dan air mengalir. Tidak ada pembangkit tenaga listrik yang punya waktu untuk menghentikan Suke. Ketika Suke berkata, teman dekat dari jauh membawa negeri yang jauh mendekat, mereka semua berseru tentang bakat sastra Suke. Mereka juga terkejut dan bertanya-tanya apakah Suke ingin mengubur kapak dan bersahabat dengan mereka sejak saat itu. Namun, saat berikutnya, Suke memberitahu mereka bahwa mereka bisa datang kepadanya untuk menyembuhkan luka mereka setahun kemudian. Kemudian dia kabur begitu saja setelah mengatakan, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Apa-apaan? Apa-apaan itu? Jiang Yushu, tetua agung keluarga Jiang, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Dia hampir gila, kedua matanya merah dan merah. Untuk menerima dua tempat penyembuhan itu, dia dengan kejam membunuh banyak orang bersama dengan pembangkit tenaga listrik keluarga Jiang lainnya. Dia bahkan tidak peduli menyinggung keluarga dan sekte lain. Selama pertarungan, keluarga Jiang juga kehilangan dua pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void. Dengan biaya setinggi itu, mereka berhasil meraih dua tempat. Hanya setelah membayar jutaan spirit stone kelas terbaik barulah mereka mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Bukan hanya penghinaan, semuanya kesal, hampir mau muntah darah. Setan batin mereka hampir mematahkan belenggu mereka dengan kekuatan amarah mereka. Sungguh binatang muda yang tak tahu malu. Keluarga Gong akan menyiksanya sampai mati. Raung pembangkit tenaga keluarga Gong mengatupkan giginya. Setelah mereka memenangkan tempat penyembuhan dengan susah payah, mereka diberitahu bahwa mereka hanya akan dapat menyembuhkan luka mereka dalam setahun. Suke pasti menggoda mereka. Berdasarkan kekuatan dan akumulasi mereka bisa mendapatkan kembali kekuatan penuh paling lama 2-3 bulan, bahkan jika mereka terluka parah. Mereka tidak perlu menunggu 1 tahun lagi. Mulai sekarang, tidak akan ada tempat untuknya berdiri di benua timur, kata Bai Lingrui, perawan suci keluarga Bai, dengan dingin dengan niat membunuh yang luar biasa. Dia gemetar karena marah, karena mereka telah menderita kerugian besar kali ini. Dia meminta kematian. Dong Genji menyipitkan matanya yang dingin, lalu dia melambaikan tangannya dan mulai menuju aula perunggu kuno bersama dengan beberapa orang jenius di gedung Karefri. Saat berikutnya, orang-orang lainnya sadar dan juga mulai mengikuti mereka. Mereka tahu Suke pasti akan pergi ke aula perunggu kuno. Semua orang ini pecah gempar. Akhirnya, hanya pembangkit tenaga listrik dan murid dari fraksi Utopia yang masih ada, tercengang dengan mulut sedikit terbuka. Dia, luar biasa. Sungguh pria yang tak tahu malu dia, kata seorang lelaki tua ketakutan. Dia terlalu tidak bermoral. Bagaimana dia bisa menipu keluarga besar dan sekte seperti itu? Untungnya, kami tidak terlibat. Jika tidak, kita juga akan diperparah, pembangkit tenaga listrik lain berkata dengan ketakutan. Caranya yang tidak bermoral bisa dibandingkan dengan Duan Jiude yang terkenal kejam. Mungkinkah dia Duan Jiude yang kedua? Mereka tidak sama. Duan Jiude memang kuat, tapi tidak sopan. Orang tidak bisa melakukan apapun padanya. Pria ini masih muda dan belum berpengalaman. Cepat atau lambat, dia akan diurus oleh seseorang. Beberapa orang membicarakan masalah ini, masih takut dengan Suke. Jika mereka tidak mematuhi instruksi Liu Jingning, mereka juga akan menderita kerugian besar seperti keluarga dan sekte lainnya. Trik membunuh Suke dengan pisau pinjaman tampak sangat kasar, tetapi dia telah mencapai tujuannya. Cukup jelas bahwa dia merencanakan permainan anjing makan anjing ini. Pembangkit tenaga dari keluarga besar dan sekte juga mengetahui rencananya. Namun, tidak ada yang bisa menahan godaan keuntungan signifikan dari aula perunggu kuno. Mereka semua ingin mengambil keberuntungan besar menggunakan kekuatan penuh mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu Suke berencana untuk membunuh mereka dengan pisau pinjaman, mereka lebih memilih terluka dan menerima tempat di daftar untuk disembuhkan. Namun, tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa Suke tidak pernah berencana untuk menyembuhkan mereka sama sekali, dari awal sampai akhir. Dia bahkan telah menipu lebih dari 20 juta batu roh tingkat terbaik dari mereka. Kali ini, semua keluarga dan sekte telah membayar denda ganda. 2 hari kemudian, di luar Desolation City. Banyak orang telah tiba di tempat ini.
Biasanya, orang membutuhkan 3 hari untuk menempuh perjalanan dari lembah pemakaman surgawi ke kota kehancuran. Orang-orang ini berhasil tiba dalam 2 hari untuk memperebutkan kekayaan besar. Setelah kedatangan mereka, tidak ada dari mereka yang bertindak sembarangan. Meski mereka tahu perubahan besar telah terjadi di sana, mereka masih terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Seluruh Desolation City mengambang di langit, meninggalkan sebuah lubang besar di tanah. Sekarang kota kehancuran telah runtuh di langit, dan hanya aula perunggu kuno yang tersisa. Aula perunggu kuno dipenuhi dengan aura menyeramkan. Meskipun dikelilingi oleh kabut spiritual dan untaian ki spiritual jatuh dari waktu ke waktu, orang-orang ini menjadi semakin gelisah setelah kedatangan mereka. Seluruh aula perunggu kuno terbuat dari perunggu cor. Oleh karena itu, terbungkus dalam cahaya hijau yang cukup menakutkan. Rune yang tak terhitung jumlahnya yang ditulis dengan tebal, seperti kecebong, diukir di permukaan perunggu. Sepertinya setiap rune berisi konotasi Tao, yang cukup menggoda. Orang bisa kehilangan diri dengan mudah melihat rune ini. Aula kuno ini sangat istimewa. Sepertinya rune aneh itu berasal dari zaman kuno, kata Xiao Taixuan, mengerutkan alisnya sambil melihat ke aula perunggu kuno. Mereka tidak bergerak sembarangan, karena aula itu cukup menakutkan. Selain rune yang menyeramkan, situasi kota Desolation saat ini juga tidak normal. Mereka semua tahu banyak pembudidaya pernah tinggal di kota ini. Sekarang, mereka tidak menemukan siapapun di sana, bahkan mayat pun tidak. Seluruh area itu seperti jebakan maut. Itu bukan rune kuno, bahkan, tulisan dunia ini pun tidak, kata Han Ying, perawan suci dari pavilion rahasia surga, dengan serius saat ini. Dia dikejutkan oleh rune. Bukan dari dunia ini, mungkinkah mereka berasal dari alam spiritual? Orang-orang lainnya, yang terkejut dengan kata-katanya, tidak dapat menahan detak jantung mereka yang semakin cepat. Jika aula kuno ini berasal dari alam spiritual, pasti luar biasa dan pasti akan menyebabkan kekacauan besar di dunia penggarap ini. Sangat mungkin itu berasal dari alam spiritual. Ki spiritual di area ini sangat kuat sehingga bisa dibandingkan dengan ki surgawi. Ki spiritual di sini pasti berasal dari aula kuno. Mungkinkah yang dikatakan anjing itu benar? Pemilik aula kuno ini adalah Celestial yang dimakamkan di lembah pemakaman surgawi, kata seseorang dengan heran. Suara mendesing. Pada saat ini, suara mengoyak udara datang dari jauh. Bersama dengan Jiang Hongyan, Liu Jingning, dan Budfest, Suke tiba dengan menginjak petir. Setelah menggunakan mantra pelarian ilahi, dia telah dipindahkan ke tempat yang jaraknya puluhan mil dari lembah pemakaman surgawi. Dia juga menghabiskan 2 hari bepergian ke Desolation City. Ketika mereka sudah dekat dengan tempat itu, Suke merasakan darahnya membeku, dan kegelisahan yang intens merasukinya. Liu Jingning dan Budfest juga memiliki perasaan yang sama. Karena itu, mereka sangat serius. Jiang Hongyan mengubah ekspresinya lagi. Jika dia tidak ditentukan, dia juga akan bergegas ke aula perunggu kuno. Aku merasa seperti pernah kesini sebelumnya. Jiang Hongyan bergumam dengan suara rendah. Matanya penuh kebingungan. Dia tidak bisa mengingat aula kuno ini. Namun, dia merasa bahwa dia pernah ke sana sebelumnya. Dalam perjalanan, saat dia semakin dekat, perasaan ini menjadi semakin kuat. Dia menyebutkan perasaan ini kepada Suke dan Liu Jingning dalam perjalanan, jadi mereka tidak lagi terkejut, tetapi bingung. Jangan gugup, nanti, aku akan pergi denganmu. Bahkan jika itu adalah tempat tinggal surgawi, saya akan meledakkannya jika terjadi kesalahan. Suke membual. Sekarang dia cukup kuat untuk mengatakannya, terutama dengan bantuan mantra pelarian ilahinya. Tepatnya, itu hanya tempat tinggal surgawi. Aku bisa menghancurkannya dengan 1 pukulan. Budfest juga mulai menyombongkan diri. Namun, Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan ikut denganku. Saya merasa aula kuno ini akan membahayakan siapa saja yang mendekatinya, kecuali saya. Dia tidak menyombongkan diri, karena dia benar-benar memiliki perasaan yang kuat di dalam hatinya, bahkan lebih nyata daripada indera keenam. Hanya kamu yang ada di sini? Mengapa tidak semua orang? Xiao Taixuan bertanya dengan bingung dan berbalik saat ini. Mereka masih di belakang kita. Mereka semua ingin menunjukkan rasa terima kasih kepada saya karena telah membantu mereka menyembuhkan luka mereka. Suke menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu masih di sini? Xiao Taixuan dan yang lainnya segera berhenti. Senyum Suke membuat mereka waspada, karena Suke juga tersenyum seperti ini saat dia menipu mereka sebelumnya. Aula kuno itu cukup aneh. Itu tidak memiliki pintu masuk? Xiao Munan menjawab dengan tenang. Mereka telah melakukan pemeriksaan di sekitar aula kuno, tetapi mereka belum menemukan pintu masuk.
Selain itu, ribuan pembudidaya dulu tinggal di kota kehancuran. Sekarang, semuanya hilang. Saya khawatir mereka semua telah mati. Xiao Taixuan berkata dengan serius sambil menatap Budfest. Budfest biasa berbicara tentang sejarah aula kuno ini. Oleh karena itu, mereka mengira Budfest akan mengetahui lebih banyak tentangnya. Namun, Budfest tidak mengatakan apa-apa. Suke berkata dengan heran, "Ya, saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya atau tidak. Tetapi bukankah aula kuno ini terlihat seperti peti mati yang sangat besar?" Peti mati. Orang-orang tercengang oleh kata-katanya. Saat mereka berbalik untuk memeriksa aula kuno, ekspresi mereka berubah. Pada pengamatan Suke, mereka menyadari aula perunggu kuno ini sebenarnya seperti peti mati raksasa. Ini bukan peti mati. Ini adalah rumah abadi. Pasti ada barang bagus di dalamnya. Budfest berteriak keras, mengarahkan matanya yang berkilau ke aula perunggu kuno. Dia tidak bisa menahan keinginannya untuk terburu-buru. Tidak, ini benar-benar peti mati. Suke merasa sangat yakin akan hal ini. Bahkan jika itu adalah rumah abadi, itu benar-benar terlihat seperti peti mati. Selain itu, dia memiliki pengetahuan khusus tentang beberapa perampok kuburan. Oleh karena itu, matanya sangat tajam sehingga sekilas dia bisa tahu bahwa itu adalah peti mati yang kuat. Namun, masalahnya adalah karena aula perunggu kuno ini membuat semua orang tidak nyaman. Mengapa Jiang Hongyan merasa dia cukup dekat dengannya, dan bahkan aula kuno itu memanggilnya? Mungkinkah benda ini dapat memilih pemiliknya secara otomatis saat memanggil Jiang Hongyan? Suke biasa membaca banyak fiksi web, jadi dia tahu trik ini dengan sangat baik. Dia membuat segala macam tebakan di dalam hatinya. Biarkan aku datang ke atas dan melihat-lihat dulu, Xiao Munan berkata dengan tenang saat ini. Kemudian, dia melompat ke langit. Setelah itu, Qingji, Han Ying dan putra suci lainnya serta perawan suci juga melompat ke langit untuk memeriksa bagian atas aula perunggu kuno. Namun, saat berikutnya, mereka semua bingung. Tidak ada pintu masuk. Xiao Munan segera mengerutkan kening. Xiao Taixuan juga bingung. Ini aneh, aula kuno benar-benar tertutup. Itu terlihat seperti peti mati, tetapi peti mati harus memiliki penutup. Saya tidak dapat menemukan celah di permukaannya, apalagi pintu masuk. Itu mungkin terkait dengan rune ini, yang harus didekode terlebih dahulu sebelum kita dapat menemukan pintu masuknya. Kata Qingji dengan suara rendah. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Han Ying, karena mereka semua tahu perawan suci dari pavilion rahasia surga adalah orang yang paling berpengetahuan di antara mereka. Han Ying menggelengkan kepalanya sedikit dan mengerutkan kening. Maaf, teman-teman, aku belum pernah melihat rune semacam ini sebelumnya. Mungkin tuanku bisa memecahkan kodenya. Pada saat tuanmu tiba di sini, banyak tembakan besar akan memecahkan kodenya, dan semua upaya kita akan sia-sia, kata seseorang dengan enggan. Saya benar-benar tidak percaya kita bisa kehilangan kekayaan sebesar itu dan membiarkan orang lain mengukirnya. Xiao Munan menyipitkan matanya dan dengan dingin berkata, pasti ada pintu masuk di suatu tempat di aula kuno ini. Jangan lupakan mantra penyampai pesan, yang membuktikan bahwa banyak orang telah memasuki aula ini. Benar, menurut isi mantra penyampai pesan, seseorang telah memasuki aula kuno ini. Setelah menyadari itu, orang-orang sepertinya menemukan harapan lagi. Ayo, tolong beri jalan, teriakan datang pada saat ini. Jika kita tidak dapat menemukan pintu masuk, biarkan aku membuatnya dengan meledakkan sesuatu. Mendengar itu, orang-orang berbalik dan hampir ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Suke datang dengan Fury Lotus 3 warna di tangannya. Dia siap untuk melempar teratai api ke aula perunggu kuno. Berhenti, Anda seharusnya tidak pernah melakukan itu, teriak Han Ying saat ekspresinya jatuh. Rekan kultivator saya, jangan gegabah. Benar, harap tenang dan jangan lakukan itu. Semua orang keluar untuk menghentikannya. Mereka telah menyaksikan kekuatan seni sihir ini sebelumnya, yang luar biasa. Itu bukan ide yang baik untuk menyerang aula kuno secara langsung, apakah itu efektif atau tidak? Jangan gugup, lihatlah betapa takutnya kalian semua. Saya dapat dengan mudah mengatakan bahwa Anda belum pernah merampok kuburan sebelumnya. Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda putra suci atau perawan suci? Suke menggelengkan kepalanya seolah dia sangat kecewa pada mereka. Para pembudidaya itu tidak bisa menahan bibir mereka untuk berkedut. Kita tidak bisa menjadi putra suci atau perawan suci jika kita belum pernah merampok kuburan sebelumnya. Saya khawatir mereka yang biasa merampok kuburan tidak memenuhi syarat untuk menjadi putra suci atau perawan suci. Ayo, beri jalan. Jika Anda tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, pergilah dari sini. Suke mendorong para pembudidaya mundur dan bergegas menuju aula perunggu kuno dengan teratai api 3 warna di tangannya.
Setelah itu, dia berpura-pura melihat ke aula kuno dengan hati-hati dan berkata dengan serius, menurut pengalaman saya yang terkumpul selama bertahun-tahun membaca ekstensif, nama benda ini adalah peti mati perunggu kuno, yang memiliki sejarah yang luar biasa. Petik 2. Oh. Kata-katanya segera mengejutkan para pembudidaya. Han Ying, yang juga terkejut, buru-buru berkata, rekan kultivator saya, apakah Anda tahu aula kuno ini? Bisakah Anda memberitahu kami sejarahnya? Suke dengan sungguh-sungguh mengusap dagunya. Apakah kamu pernah membaca Zetian sebelumnya? Pernahkah Anda mendengar tentang peti mati yang ditarik oleh 9 naga? Ini pasti peti mati perunggu kuno yang ditarik oleh 9 naga. Saya kira Yevan dan teman sekelasnya masih di dalamnya. Zetian. Peti mati ditarik oleh 9 naga? Yevan dan teman sekelasnya? Deskripsi Suke benar-benar membingungkan para pembudidaya di sekitarnya. Mereka telah mendengar tentang peti mati yang ditarik oleh 9 naga, sementara informasi lainnya benar-benar baru bagi mereka. Namun, istilah peti mati yang ditarik oleh 9 naga saja sudah cukup menarik bagi mereka. Peti mati siapa yang begitu kuat sehingga perlu ditarik oleh 9 naga? Sialan, bocah cilik, kau mempermalukan ras naga kami. Budfest, yang kesal, berkata dengan marah. Suke mengabaikan komentarnya. Faktanya, dia menipu orang-orang ini. Tidak mungkin apa yang disebut peti mati yang ditarik oleh 9 naga muncul di area ini. Sejarah aula kuno ini juga tidak bisa begitu luar biasa. Alasan dia menempatkan Fairy Lotus 3 warna di tangannya bukanlah untuk menyerang aula perunggu kuno tetapi untuk mempertahankan diri. Dia mendekati aula kuno sehingga dia bisa meminta sistem untuk menyelidikinya. Sistem, bisakah saya memasuki aula kuno ini? Suke diam-diam bertanya pada sistem. Setelah mengalahkan 1 juta prajurit surgawi yang mencoba menagih hutang untuk sistem, dia belum menerima tanggapan apapun dari sistem tidak sampai sekarang. Sepertinya dia akan bertindak seperti biasa tanpa menyebutkan utangnya. Ding, setelah menyelidiki, mantra rune yang kuat telah ditemukan pada benda ini. Host tidak bisa masuk, jawab sistem. Saya tidak bisa masuk, mengapa? Anda bisa menyebutkan harga Anda untuk memecahkan mantra untuk saya. Sistem tidak dapat mematahkan mantra ini untuk tuan rumah. Tuan rumah harus memecahkannya dengan meningkatkan level dari Master Mantra. Apakah saya harus meningkatkan level dari Spellmaster? Suke segera mengerutkan kening. Dari balasan sistem, dia tahu bahwa sistem mampu mematahkan mantranya. Namun, ketika mantra tersebut telah mencapai level tertentu, sistem akan meminta Hosti untuk menghancurkannya sendiri dengan meningkatkan kekuatannya alih-alih menghancurkannya demi Hosti. Ledakan. Suara tumpul datang dari dalam aula perunggu kuno seolah-olah sesuatu yang berat telah jatuh ke tanah. Setelah itu, rune di dinding perunggu aula kuno tiba-tiba menjadi menyilaukan dan memancarkan ki surgawi yang kuat. Semua rune mulai berputar dan berkumpul di satu dinding perunggu. Sama seperti danau biru, rune ini melelehkan dinding perunggu dan menciptakan celah. Di celah itu gelap gulita. Tidak ada yang bisa dilihat dari luar. Namun, awan ki spiritual yang kuat menyembur keluar darinya. Telah melakukan. Aula kuno ini terbuka dengan sendirinya. Suke kaget dan sedikit tercengang. Bagaimana aula kuno ini bisa terbuka tanpa sebab atau alasan apapun? Rekan kultivator saya, Anda benar-benar hebat. Kamu membuka aula kuno? Putra suci dan perawan suci di belakangnya juga terkejut. Mereka mengira aula kuno telah dibuka oleh Suke ketika dia mendekatinya. Xiao Texuan melipat tangannya dan dengan kagum berkata, saya pikir kamu berbohong dan tidak menyangka kamu benar-benar bisa membukanya. Rekan kultivator saya, dengan ini saya meminta maaf kepada Anda. Meskipun tahap kultivasi Anda tidak terlalu tinggi, Anda cukup kuat dan berpengetahuan luas. Kamu membuatku malu. Han Ying juga menunjukkan kekagumannya pada Suke. Mereka tahu kekuatan Suke sebelumnya. Sekarang, mereka kurang lebih yakin dengan kemampuan Suke untuk membuka aula kuno. Setidaknya mereka mengira Suke memenuhi syarat untuk balapan dengan mereka dari kekang ke kekang. Suke sedikit tercengang. Cukup memalukan untuk bersikap keras saat sedang bingung. Dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pembukaan aula kuno ini. Namun, karena banyak orang yang memuji dia harus benar-benar menerima pujian itu. Tiba-tiba, Suke dengan bangga mengangkat dagunya dan membusungkan dadanya. Suke dari fraksi surga yang meledak tidak akan dihentikan oleh aula perunggu kuno. Aku bahkan masuk dan meninggalkan lembah pemakaman surgawi 7 kali, lupakan aula perunggu kuno ini. Apa, rekan kultivator saya, apakah Anda pernah ke lembah pemakaman surgawi? Orang-orang terkejut mendengarnya. Sebagai salah satu dari 9 jebakan maut, lembah pemakaman surgawi sangat berbahaya.
Bahkan para kultivator di tahap sintesis bentuk tidak bisa keluar, jadi bagaimana bisa pemuda seperti itu di tahap transformasi bayi masuk dan meninggalkan lembah pemakaman surgawi 7 kali? Se-Asteriste, dia benar-benar tidak tahu malu. Buttface langsung mengutuk, dia membual tentang memasuki dan meninggalkan lembah pemakaman surgawi 7 kali terlebih dahulu. Sekarang, prestasinya telah dicuri oleh Suke. Bocah cilik ini sangat pandai berakting. Liu Jingning juga tersenyum dan melirik Jiang Hongyan. Apakah kamu benar-benar akan memasuki aula? Ya, Jiang Hongyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia melompat ke langit dan terbang menuju aula kuno. Pada saat ini, seseorang mau tidak mau berkata, teman-teman, pintu masuknya telah muncul, ayo masuk dan lihat. Benar, mari kita ambil keberuntungan dan peluang dengan kemampuan kita sendiri, kata Xiao Taixuan dan juga berlari menuju pintu masuk. Suara mendesing. Xiao Taixuan menghilang di celah hitam seolah-olah dia dilahap olehnya. Melihat itu, pembudidaya lain juga menyusulnya dan tidak mau ketinggalan. Setelah mengumpulkan Liu Jingning, Jiang Hongyan, dan Buttface, Suke berkata, jangan berpisah di dalam aula. Tetaplah dekat denganku. Jika ada bahaya, saya akan segera membawa Anda keluar. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah mantra pelarian ilahi. Oke, Liu Jingning dan Jiang Hongyan mengangguk pada saat bersamaan. Setelah itu, mereka pun berlari menuju pintu masuk dengan mengikuti pembudidaya lainnya. Semakin dekat mereka ke pintu masuk, semakin banyak kegelisahan yang dirasakan Suke di hati ini. Awalnya, dia berencana untuk mencegah Liu Jingning dan Jiang Hongyan terlibat dalam masalah ini. Ketika dia melihat ekspresi Jiang Hongyan, dia menolak idenya. Mungkin dia bisa membujuk Liu Jingning, tapi dia tidak pernah bisa menghentikan Jiang Hongyan. Permaisuri ini sulit dikendalikan. Seorang wanita yang hanya bisa dikendalikan oleh dewa, adalah gambaran sempurna tentang dirinya. Sayang, saya depresi. Suke menghela nafas saat dia terbang ke depan. Dia gagal memenangkan hatinya bahkan setelah menyelamatkannya dengan berpura-pura menjadi pahlawan. Ini sangat menyedihkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka menjadi sangat dekat ketika para pembudidaya di depan mereka memasuki pintu masuk. Sampai jumpa di aula, kata Suke sambil mempercepat untuk berlari menuju pintu masuk yang gelap gulita. Namun, saat berikutnya, dia bingung. Tubuhnya melewati pintu masuk seolah-olah tidak ada apa-apa di depannya. Sepertinya aula kuno ini hanyalah ilusi. Tubuhnya hanya melewati tanpa menyentuh apapun. Dia tidak memasuki aula kuno. Apa? Suke terkejut saat dia muncul dari sisi lain aula perunggu kuno. Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa masuk? Buttface melolong dari belakangnya. Suke berbalik dan menemukan Liu Jingning dan Jiang Hongyan telah menghilang. Rupanya, mereka berhasil memasuki aula kuno. Buttface juga melewati aula kuno dan keluar dari sisi lain seperti dia. Suke segera mengangkat alisnya. Api amarah membara di dalam hatinya ketika dia melihat aula perunggu kuno yang sangat besar ini. Brengsek, apa artinya ini? Apakah itu berarti anjing dan saya tidak diperbolehkan masuk? Apakah akan ada masalah? Bocah kecil, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa saya tidak bisa memasuki aula ini? Buttface berkata dengan sedih saat dia bergegas. Dia khawatir barang-barang berharga itu akan diambil oleh orang lain jika dia tidak memasuki aula tepat waktu. Suke menatap Buttface dan berkata, Se-Asteriste, itu bukan urusanku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku juga di sini? Lalu apa yang terjadi? Orang-orang lainnya bisa masuk ke aula, mengapa kita tidak bisa? Buttface tercengang, lalu berkata dengan curiga, mungkinkah seseorang menjebak kita karena dia tahu kita tak terkalahkan? Apa? Bagaimana bisa? Siapa? Siapa yang cerdas itu? Suke mulai mencari-cari, melebarkan matanya. Itu terlalu menyedihkan. Ini adalah rasa sakit yang harus ditanggung oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan, karena mereka selalu diperlakukan sebagai pusat perhatian dan diatur. Ini sangat menyebalkan. Buttface menghela napas frustrasi, menggelengkan kepalanya. Suke juga menggelengkan kepalanya dan berseru, kami tidak punya pilihan. Sama seperti kunang-kunang di malam yang gelap, kita tidak bisa menyembunyikan pesona mempesona kita bahkan jika kita memutuskan untuk tidak menonjolkan diri. Menjadi luar biasa bukanlah hal yang baik. Pria dan anjing itu tanpa malu-malu membuat pernyataan narsis. Sebenarnya, mereka berdua telah mencapai kesepakatan diam-diam bahwa mereka harus melihat sekeliling untuk mencari tahu apakah mereka telah dijebak oleh seseorang saat mereka memberikan komentar yang tidak tahu malu. Lagi pula, situasinya terlalu aneh. Semua orang bisa memasuki aula kecuali Suke dan Buttface. Itu aneh. Sepertinya tidak ada yang menjebak kita.
Budfest berkata dengan heran setelah melihat sekeliling sebentar. Sepertinya aula perunggu kuno bermasalah. Saat kita mendekatinya, itu menjadi ilusi, seperti Fata Morgana, kata Suke sambil mengerutkan alisnya. Dia mengambang di luar aula perunggu kuno. Saat dia melambai, tangannya langsung menembus dinding perunggu. Sialan, mengapa? Budfest cukup enggan. Dia meninju dinding perunggu dengan cakarnya. Namun, itu seperti meninju udara. Ini mengerikan. Hongyan bisa dalam bahaya? Suke sangat cemas dan mengerutkan kening lebih keras. Budfest mengangguk, saya juga memperhatikan bahwa ekspresi wajahnya cukup aneh sebelum dia memasuki aula. Ledakan. Pada saat ini, aula perunggu kuno mengeluarkan suara yang membosankan. Tekanan luar biasa menyembur keluar seketika. Suke dan Budfest mengubah ekspresi dan segera mundur. Tekanan ini terlalu sombong, bahkan lebih hebat dari kesengsaraan surgawi, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Suke juga dapat dengan jelas merasakan seluruh aula perunggu kuno bergetar sedikit saat menciptakan suara tumpul, seperti ditendang oleh seseorang. Berengsek, apa yang sedang terjadi? Sepertinya tekanan itu berasal dari benda langit. Budfest benar-benar terkejut. Wajah Suke juga menjadi gelap. Tadi, tekanannya memang luar biasa. Jika mereka tidak melarikan diri tepat waktu, mereka akan dihancurkan di tempat. Sudah lama sejak kedatangannya di dunia penggarap, dan ini adalah tekanan terkuat yang dia rasakan. Meskipun dia belum menemukan pembangkit tenaga listrik di tahap sintesis bentuk, dia tahu tekanan ini beberapa ratus kali lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik di tahap sintesis bentuk. Suke memanggil sistem dan segera bertanya, "Sistem, tolong periksa master mantra pada tahap mana saya bisa mematahkan mantra ini?" Dia pikir dia harus memasuki aula dan mengalahkan Jiang Hongyan dan Liu Jingning, jika tidak, dia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Ding, melalui inspeksi, untuk mematahkan mantra rune ini, tuan rumah setidaknya harus menjadi master mantra surgawi level 2, jawab sistem. Suke segera menjadi bingung. Master mantra surgawi level 2? Dia hanya master mantra bintang 1 sekarang. Perbedaan antara master mantra dan master mantra surgawi bukan hanya satu kata. Dia tidak tahu berapa banyak acting tough points yang harus dia bayar untuk mencapai tahap master mantra surgawi. Saat itu, dia hanya memiliki sekitar 20.000 acting tough points. Hatinya dipenuhi dengan ketidakmampuan. Dengan acting tough points itu, dia paling banyak bisa mencapai master mantra bintang 3 atau bintang 4, yang masih jauh dari master mantra surgawi. Sistem, saya ingin mengambil pinjaman. Suke berteriak dengan sepenuh hati. Ding, garis kredit tuan rumah saat ini adalah 0. Sementara itu, tuan rumah masih berutang 20.000 acting tough points. Karena tuan rumah telah lulus uji coba, Debt Collector Beats Debtor, tuan rumah dapat menggunakan fungsi ini sekali. Berengsek, ini benar-benar kabar baik. Suke langsung terkejut. Ternyata keuntungan dari repudiation adalah jika debitur berhasil mengalahkan Debt Collector, maka debitur dapat menggunakan fungsi, Debt Collector Beats Debtor, 1 kali. Astaga, ini luar biasa. Sistem, cepatlah, aku ingin menggunakan penagih utang mengalahkan debitur. Bawakan saja Ye Fan. Tidak, bawa si Hao, Kaisar Langit Huang, ke sini dan minta dia untuk membuka aula kuno. Suke berkata dengan penuh semangat. Namun, balasan sistem membuat Suke frustrasi seperti telah menuangkan baskom berisi air dingin padanya. Ding, tuan rumah membutuhkan 100.000 acting tough points untuk memanggil seseorang secara acak dari dunia lain. Jika tuan rumah ingin memanggil orang yang ditunjuk dari dunia lain, tuan rumah harus membayar 10 juta acting tough points. Berengsek, mengapa Anda tidak langsung merampok saya saja? Saya harus membayar 10 juta acting tough points untuk memanggil orang yang ditunjuk bukan? Berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mengumpulkan begitu banyak acting tough points? Suke kesal. Ini sangat mahal. Selain itu, dia bahkan tidak mampu membayar 100.000 acting tough points untuk memanggil seseorang secara acak, apalagi 10 juta acting tough points. Gemuruh. Pada saat ini, aula perunggu kuno menciptakan suara tumpul lainnya yang cukup keras. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sebelum Suke dan Budfest sempat bereaksi, pintu masuk aula kuno tiba-tiba bersinar. Lusinan sosok berlari dengan gila-gilaan, membentuk garis-garis yang tampak seperti pita. Bang, pintu masuk menghilang seketika. Setelah terbang keluar, sosok itu langsung jatuh ke tanah, seperti layang-layang yang putus talinya. Suke melebarkan matanya karena terkejut. Semua orang ini berlumuran darah dan diambang kematian. Bahkan Liu Jingning dan Han Ying, perawan suci pavilion rahasia surga, yang tidak terluka sebelum memasuki aula,
batuk darah dan tampak pucat. Putra suci dan perawan suci lainnya, seperti Xiao Munan dari Sekte Iblis Surgawi dan Qin Ji dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi, terluka lebih parah pada napas terakhir mereka. Xiao Taixuan dari Sekte Naga Hijau 8 arah kehilangan lengan. Lukanya cukup mengejutkan. Sepertinya lengannya terpotong rapi oleh pisau tajam. Berengsek, berkat pandangan jauh ke depan saya yang luar biasa, kami tidak memasuki aula. Budfest ketakutan. Tunggu, di mana Hongyan? Kenapa dia tidak keluar? Suke menyadari ada sesuatu yang salah. Semua orang yang memasuki aula kuno telah keluar kecuali Jiang Hongyan. Dia mencari-cari tetapi tidak menemukannya. Benar, ada satu yang hilang? Kata Budfest terlambat. Suara mendesing. Suke langsung berlari ke Liu Jingning menggunakan petir. Dia meraihnya dan mencegahnya jatuh. Apa yang terjadi? Di mana Hongyan? Dia bertanya dengan cemas karena takut seorang kenalannya meninggal lagi. Bibir Liu Jingning benar-benar pucat. Setelah dipeluk oleh Suke, dia batuk darah lagi. Matanya dipenuhi teror dan kebingungan. Dia bergumam, ini aula kuno ini adalah peti mati Jiang Hongyan. Aku melihatnya berbaring di dalamnya. Novel akan diupdate terlebih dahulu di website ini. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok.